Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarman MS. Saya CGP Angkatan 8 dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap, Kecamatan Watan Sidendreng. Asal sekolah saya mengajar yaitu SMP Negeri 2 Watan Sidendreng. Jadi hari ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya yang hebat, yang menjadi aspirasi di sekolah kami. Jadi sebelum melakukan pra-observasi, saya persilakan dulu rekan saya untuk memperkenalkan diri. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ramaria dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidendreng Rapang, Kecamatan Watan Sidendreng, berasal dari UPT SMPN 2 Watan Sidendreng. Ya, jadi itulah tadi perkenalkan dari teman saya. Jadi pertama di sini kami akan melakukan dulu pra-observasi terkait dengan pembelajaran yang Ibu bawakan ya Bu. Ya. Jadi saya sebelumnya menanyakan kabar dulu, bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak, baik. Jadi pembelajaran apa yang akan Ibu ambang nanti? Ya, saya membawakan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Oh ya, PPKN ya Bu. Jadi materi apa yang akan Ibu bawakan nanti Bu? Oke, untuk materi saya, materi kelas 8, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, oh jadi begitu ya Bu. Materi yang akan Ibu bawakan yaitu peranan atau Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya Bu. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu, kelas berapa yang akan Ibu ajarkan esok hari? Di situ saya akan mengajar di kelas 8A dengan materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oh ya, jadi Ibu akan mengajarkan PPKN ya Bu. Tapi di sini Bu, saya ingin menanyakan proses atau langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti. Oke, di sini saya akan melakukan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan tidak lupa kami melakukan salam, persepsi, menanyakan kabar, kemudian melakukan absensi dan ice breaking biar anak-anak lebih semangat mengikuti pembelajaran kita pada waktu itu. Kemudian di kegiatan inti tidak lupa kami menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari itu. Kemudian menyampaikan materi yang akan kita bahas bisa dengan melalui video-video tentang materi dan juga dengan PowerPoint, karena dengan PowerPoint anak-anak menjadi lebih menarik, menjadi lebih suka mengikuti pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya kita bimbing anak-anak melakukan diskusi kelompok, dan sesudah nanti melakukan diskusi kelompok, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain akan memberikan tanggapan. Disitulah akan ada tanya jawab antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian terakhir di kegiatan penutup, tidak lupa kami menarik kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari itu. Kemudian kita memberikan refleksi apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran kita, apakah pembelajaran kita menarik pada waktu itu, membuat anak-anak menjadi senang. Kemudian tidak lupa Pak, untuk yang terakhir menyampaikan materi pembelajaran kita untuk minggu depannya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Nah, jadi Bu Rama ini sangat bagus ya metode yang akan nanti diterapkan di kelas. Jadi ada lagi yang saya mau tanyakan ini Bu, metode seperti apa yang Ibu pakai di kelas? Oke, jadi metode yang saya pakai Pak yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah pada waktu kita menyampaikan tujuan pembelajaran, video-video yang kita tampilkan tentang materi kita, kemudian tentang PowerPoint yang kita tampilkan, itu adalah materi. Di situ kita memberikan sedikit ceramah atau tambahan materi untuk anak-anak. Kemudian di diskusi kelompok kita adakan tanya jawab, karena setiap kelompok akan mempresentasikan
hasil diskusinya dan kelompok lain akan memberikan tanggapan. Di situ akan terjadi tanya jawab antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Ya, oh ya seperti itu ya Bu. Tapi pertanyaan yang selanjutnya nih Bu, dalam pembelajaran itu kan kita biasanya melakukan apa ketercapaian yang akan kita dapat pada saat pembelajaran. Jadi kalau dalam pembelajaran Ibu, ketercapaian apa yang kira-kira yang Ibu dapatkan di sini? Oke, sesuai dengan materi saya Pak pada kelas ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Otomatis setelah saya menyampaikan materi ini, anak-anak akan mengetahui apa sih itu Pancasila. Mereka akan mengerti Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila itu mempunyai banyak mempunyai kedudukan di negara kita ini, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, jadi cukup untuk pertanyaan dari saya Bu terkait dengan praobservasi yang saya lakukan untuk melengkapi tugas kami di guru penggerak ini yang berada di modul 2.3. Jadi terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Oke, sama-sama Pak. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PPKN. Jadi ada beberapa di sini Bu pertanyaan yang saya ingin tanyakan lagi terkait dengan pembelajaran Ibu, yang dimana kemarin tadi pagi itu kita lakukan observasi ya Bu. Jadi saya ingin dulu Ibu menceritakan tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi pagi. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi sesuai dengan materi saya tadi Pak, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di situ ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila jadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oh ya, pandangan hidup bangsa itu jadi tentunya Ibu pada saat pembelajaran tadi ada proses dalam pembelajaran tadi, kira-kira proses seperti apa yang tadi terjadi di dalam kelas itu? Oke, tadi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, saya mendapatkan kendala-kendala yang saya dapatkan di dalam kelas Pak. Misalnya dalam menyampaikan materi, di situ anak-anak ada yang kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran, tapi ada juga anak-anak yang berminat yang mengikuti proses pembelajaran. Karena memang Pak di situ sumber belajar yang saya pakai hanya memakai buku paket, sedangkan buku paket yang kami miliki di sekolah tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada di dalam kelas, sehingga kami hanya membentuk kelompok-kelompok kecil sesuai dengan jumlah buku. Dan di dalam kelompok itu anak-anak ada yang aktif, ada juga yang kurang aktif, karena memang kelompok yang dibentuk sesuai dengan arahan kami, mungkin anak-anak ada yang tidak sesuai dengan keinginannya dalam kelompok tersebut, seperti itu Pak. Oh, jadi pada saat proses pembelajaran tadi ya Bu, ada kendala terkait dengan siswa yang kurang minat dalam belajar, yang pertama, dan kedua siswa proaktif dalam pembelajaran tugas kelompok itu kurang nyaman juga ya Bu, karena tidak sesuai dengan yang diinginkan ya Bu. Jadi kalau dalam proses seperti itu Bu, ada apa kira-kira yang ingin dikembangkan pada saat pembelajaran tadi? Dari kendala-kendala seperti itu, kami berusaha untuk mengembangkan apa yang kami dapatkan tadi sebagai kendala. Jadi misalnya dalam diskusi kelompok ada anak-anak yang kurang nyaman di dalam kelompok itu, karena memang saya selaku guru yang membentuk sendiri kelompok tersebut. Jadi maunya peserta didik yang diberi kesempatan untuk membentuk kelompoknya sendiri sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kearifan kemauannya ya. Kemudian untuk penyampaian materi di situ juga kurang maksimal Pak, karena buku paket yang kami punya tidak banyak, tidak sebanding dengan jumlah siswa. Maka di situ kami melakukan pengembangan materi dengan menampilkan video-video pembelajaran yang kami juga bisa share di grup WhatsApp untuk dibaca terlebih dahulu di rumah. Kemudian menampilkan materi berupa PowerPoint. Di situ kami menggunakan slide-slide yang lebih menyenangkan, jadi siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi Ibu ini tadi sudah menerapkan beberapa metode ya Bu, ada metode gambar, video, dan banyak hal yang Bu yang kita tampilkan tadi. Jadi yang kita tampilkan itu tadi kira-kira hasil seperti apa yang Ibu ingin capai pada saat menampilkan hal seperti itu, artinya menampilkan media pembelajaran yang beragam Ya. ini. Oke. Dari tadi yang kami paparkan di situ, yang anak-anak misalnya kurang aktif di dalam proses pembelajaran, kita melakukan pendekatan secara individu. Jadi di situ anak-anak kita tanyakan apakah ada masalah pribadi atau misalnya masalah di sekolah, kita dekati secara individu. Jadi kedepannya Pak bisa lebih
kira-kira menyimpulkan hal itu tadi terkait dengan kehadiran Baiklah, pertama-tama di sini Bu saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sudarman yang sebagai guru penggerak Angkatan 8 sudah memilih kami sebagai guru yang menjadi objek observasinya. Di sini banyak hal yang kami dapatkan Bu di sini. Misalnya sebagai guru kita tidak boleh asal masuk saja di dalam kelas, kita harus menyiapkan apa-apa yang kita butuhkan di dalam kelas, misalnya RPP. Dalam RPP di situ sudah ada tujuan pembelajaran, metode yang digunakan, media yang digunakan, sehingga masalah-masalah nanti yang kita dapatkan di dalam proses pembelajaran bisa kita pecahkan dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik juga. Terima kasih banyak Bu atas kesampaiannya, karena pada pagi hari ini Ibu meluangkan waktu bagaimana kami melakukan supervisi akademik terkait dengan mata pelajaran itu ya Bu. Untuk hari ini Bu, kami ingin Ibu pengajar praktik untuk melakukan umpan balik terkait dengan supervisi akademik yang kami lakukan. Oke, baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pengajar praktik. Awal dari yang saya sampaikan di sini adalah luar biasa untuk Ibu dan Bapak ya, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat satu proses pembelajaran yang sangat bagus, yang meskipun itu masih terdapat kendala-kendala ya dalam proses itu, tetapi akhirnya bisa ditutupi, bisa dipecahkan secara baik bersama siswa ya, untuk memberikan proses pembelajaran yang lebih bagus lagi nantinya. Jadi kemudian untuk proses mulai dari penyampaian tujuan, kemudian bercerita pengalaman, bagaimana apa yang mau dikembangkan, kemudian hasilnya itu seperti apa, itu alhamdulillah semua sudah terjawab ya Bu ya, artinya sudah terpecahkan, dan apa nanti yang akan direncanakan selanjutnya insya Allah